Galatasaray belum menyerah untuk mendatangkan Hakan Çalhanoğlu. Seperti dilaporkan oleh jurnalis ternama Fabrizio Romano, dalam beberapa hari ke depan klub raksasa Turki tersebut akan mengambil langkah awal dengan menggelar pertemuan bersama agen sang pemain di Istanbul. Meskipun demikian, potensi transfer ini tetap bergantung pada tuntutan yang diajukan oleh Inter Milan. Hingga saat ini, belum ada kontak resmi maupun tawaran konkret yang diajukan. Namun, niat Galatasaray untuk mencoba merekrut gelandang andalan Inter tersebut sangat jelas. Rumor ini mencuat di tengah semakin banyaknya spekulasi mengenai masa depan Çalhanoğlu, terutama dari media-media Turki. Bahkan, pernyataan terbaru dari ayah sang pemain menambah babak baru dalam saga ini, memperkuat dugaan bahwa kembalinya mantan pemain AC Milan tersebut ke tanah kelahirannya bisa benar-benar terjadi. Setelah menyelesaikan sesi latihan hari ini di Amerika Serikat, Inter terus melanjutkan persiapannya di bawah arahan pelatih Christian Chivu untuk menghadapi laga perdana di Piala Dunia antar klub. Fokus latihan kini mulai ditingkatkan, namun beberapa pemain masih belum bergabung penuh bersama tim utama. Jan Bisek, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski, Pio Esposito, dan Davide Fratesi masih menjalani latihan terpisah. Khusus Fratesi, kondisinya sedikit menurun akibat kelelahan setelah tampil dalam 2 pertandingan bersama timnas Italia. Staf pelatih terus memantau perkembangan kelima pemain tersebut agar bisa segera kembali berlatih secara penuh menjelang turnamen penting ini. Era Simone Inzaghi di Inter kini tinggal kenangan. Dengan kehadiran Christian Chivu di kursi pelatih, semua hierarki lama dibongkar, tak ada lagi pemain tak tergantikan, dan semuanya kembali ke titik nol. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sejumlah pemain yang sebelumnya hanya menjadi pelapis di era Inzaghi kini mulai mendapat angin segar. Davide Fratesi, Stefan De Vrij, dan Carlos Augusto disebut sebagai nama-nama yang kini sedang naik daun dalam evaluasi harian tim. Ketiganya kini optimis bisa bersaing untuk mendapatkan peran lebih penting, menggeser Çalhanoğlu, Acerbi, dan Di Marco yang sebelumnya selalu jadi pilihan utama. Namun, naiknya nama-nama tersebut berarti tekanan baru bagi para pemain inti lama. Di Marco dituntut melakukan lompatan dalam hal kebugaran fisik, sesuatu yang tak tercapai di bawah staf sebelumnya. Acerbi, mengingat usianya, harus mulai dikelola secara fisik. Dan Hakan Çalhanoğlu, di luar isu transfer ke Galatasaray, posisinya sebagai regista pun belum tentu aman. Chivu dikenal pernah menempatkan Keita di peran tersebut saat melatih Parma, dan bukan tak mungkin ia mencoba Nicolo Barella atau bahkan pemain baru di posisi itu, apalagi jika Petar Sucic mulai mendapatkan menit bermain sebagai mezala kanan. Inter kini memasuki babak baru, dengan peta kekuatan yang sepenuhnya bisa berubah arah di tangan Chivu. Bursa transfer Inter yang masih belum menunjukkan pergerakan signifikan, ditambah absennya Mehdi Taremi, membuka kesempatan besar bagi Valentin Carboni untuk bersinar bersama tim utama. Setelah musim lalu terganggu cedera lutut parah yang mengakhiri masa peminjamannya di Marseille, kini Carboni berpeluang membuktikan dirinya di panggung besar, Piala Dunia antar klub. Inter memang sedang mengincar Rasmus Højlund dan Bonni untuk memperkuat lini serang yang sudah dihuni Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Namun, dengan kemungkinan Sebastiano Esposito akan hengkang pasca Piala Dunia antar klub, satu slot kelima di lini depan bisa saja diisi oleh talenta muda. Persaingan terjadi antara Pio Esposito dan Valentin Carboni, dan keduanya dikenal baik oleh pelatih Christian Chivu sejak di tim junior. Chivu sendiri dikenal gemar mempercayai pemain muda, sebagaimana terlihat dalam kiprahnya di Parma. Menurut Corriere dello Sport, Piala Dunia antar klub menjadi panggung utama bagi Carboni, apalagi Pio Esposito tengah cedera dan akan absen di 2 laga awal. Dengan jadwal padat, Lautaro dan Thuram tidak akan bisa tampil di semua pertandingan, sehingga menit bermain akan tersedia bagi pemain pelapis. Dan di antara keduanya, Carboni tampak paling siap. Ia sudah berlatih penuh sejak tim tiba di Amerika. Carboni perlu membuktikan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari cedera dan mampu tampil kompetitif di level tinggi. Secara teknis, ia menawarkan kreativitas dan visi bermain di lini tengah serang, sementara Pio lebih berperan sebagai penyerang murni yang kuat di kotak penalti. Keputusan akhir tidak akan mudah bagi Inter, karena keduanya memiliki karakteristik berbeda. Tapi satu hal pasti, masa depan lini serang Inter, di era Chivu, akan mulai dibentuk dari Amerika. Inter dikabarkan sangat kesal dengan telenovela transfer yang kembali melibatkan nama Hakan Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki itu menjadi incaran utama Galatasaray,
klub yang dipimpin oleh Okan Buruk. Meskipun isu ini bukan hal baru, sebelumnya Calhanoglu juga sempat dikaitkan dengan klub-klub Arab dan Bayern Munchen. Situasi kali ini dianggap sudah mengganggu stabilitas internal klub. Menurut La Gazzetta dello Sport, agen Calhanoglu, Gordon Stipik, saat ini berada di Istanbul dan tengah melakukan kontak langsung dengan Galatasaray. Meski sempat dibantah, kehadirannya di sana ditujukan untuk mendengarkan tawaran resmi dari klub Turki tersebut, yang dikabarkan siap mengajukan gaji senilai 10 juta euro bersih per musim untuk sang pemain. Inter sendiri dikabarkan tidak senang dengan cara negosiasi yang dilakukan Stipik, yang dinilai sering bergerak tanpa keterlibatan langsung dari pemain. Hingga kini, Calhanoglu belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Inter, dan belum ada indikasi kuat ke arah sana. Namun pihak klub tetap menaruh curiga terhadap manuver ini, seperti pola umum dalam dunia agen pemain. Inter pun bersikap tegas dengan menegaskan harga yang diminta untuk melepas Calhanoglu, yakni 40 juta euro. Posisi klub tetap kaku meskipun sang pemain akan memasuki usia 32 tahun dan kontraknya masih berlaku hingga 2027. Apalagi, jika Calhanoglu benar-benar hengkang, Inter akan dipaksa turun ke bursa transfer untuk mencari pengganti sepadan, terlebih setelah potensi keluarnya Aslani. Gazzetta juga menyebut nama Nicolo Rovella sebagai target yang disukai, meski biayanya tinggi dan Lazio enggan melepasnya. Legenda Inter, Maicon, baru-baru ini mengunjungi markas latihan Nerazzurri di UCLA, Los Angeles, dan memberikan dukungan penuh kepada mantan rekan setimnya, Christian Cifu, yang kini menjadi pelatih kepala tim utama. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, Maicon mengungkapkan keyakinannya bahwa Cifu adalah sosok yang tepat untuk membawa Inter bangkit usai kegagalan menyakitkan di final Liga Champions. Menurut Maicon, Cifu adalah pilihan yang sangat tepat. Ia memang subjektif karena mereka pernah berjuang bersama, tetapi percaya Cifu memiliki kualitas manusiawi dan profesional untuk memulai jalan kemenangan baru. Ia bahkan membandingkan rasa sakit yang dirasakan Inter saat ini dengan kekalahan 1-7 yang ia alami bersama Brasil dari Jerman di Piala Dunia 2014. Jika ada orang yang tahu cara bangkit dari keterpurukan, itu adalah Cifu. Mengenai kemampuan melatih, Maicon tidak ragu sejak dulu. Saat mereka bermain bersama, Maicon sudah melihat tanda-tandanya. Cifu, seperti Cambiaso dan Thiago Motta, sudah membaca permainan dengan cara seorang pelatih. Ia tahu kapan harus bersuara dan juga tahu cara menyemangati tim dengan kata-kata yang menyentuh. Saat ditanya soal pengalaman Cifu yang baru memiliki 13 pertandingan sebagai pelatih Serie A, Maicon membantah anggapan itu sebagai kendala. Ia sudah belajar dari para pelatih besar seperti Mourinho. Yang penting bukan seberapa banyak pertandingan, tetapi bagaimana membangun hubungan dan kepercayaan dengan para pemain, hari demi hari. Maicon juga menanggapi kegagalan Inter di final Liga Champions melawan PSG. Menurutnya, kelelahan dan tekanan mental sangat berperan. PSG bermain sempurna, tetapi Inter tetap menjalani musim luar biasa. Banyak tim yang rela tukar posisi untuk berada di titik itu. Sebagai penutup, Maicon memperkenalkan pemain baru Inter asal Brasil, Luis Enrique. Ia membawa dribble, kreativitas, dan kejutan. Tapi ia harus belajar bertahan dengan serius di Italia. Contoh nyatanya adalah Carlos Augusto, yang meski wajahnya lebih mirip orang Swiss atau Jerman, tetap menunjukkan kualitas luar biasa. Sebastian Frey hadir di Avellino dalam sebuah acara bertajuk Tra i pali e le vigne, dan berbagi pandangannya mengenai evolusi peran penjaga gawang dalam sepak bola modern. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Tutto Avellino, Frey menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam peran seorang kiper. Peran kiper telah berkembang pesat. Kini, penjaga gawang jauh lebih terlibat dalam fase membangun serangan dan dalam permainan secara keseluruhan. Ia menganggap itu hal yang positif, asalkan tidak dibawa ke arah yang ekstrim. Frey mengakui bahwa di awal perubahan tersebut, banyak kesalahan yang terjadi karena para kiper dipaksa memaksakan permainan dari belakang. Meski begitu, ia mengaku menyukai filosofi tersebut. Dulu penjaga gawang hanya dituntut untuk mencegah kebobolan. Ia juga menyebut Pep Guardiola sebagai tokoh penting di balik tren ini. Guardiola adalah sosok yang memulai semuanya, dan kini hampir semua tim menganut filosofi tersebut. Menurut Frey, itu hal yang baik, selama dilakukan dengan bijak.